Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, pelan nggak? Terlalu pelan atau cukup? Cukup, insyaallah ya. Saya minta tolong ke host untuk kalau ini kayaknya ada yang lupa mematikan mic. Nanti kalau di tengah acara ada yang mic-nya menyala, tolong dibantu dimatikan karena kalau ada yang double nyala itu suka feedback biasanya. Kayak gitu. Okay. Dibantu. Terima kasih buat host dan co-hostnya. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul nikah, dakwah, dan surga. Sebenarnya apa kaitannya antara nikah, dakwah, dan juga surga? Kaitannya sangat erat teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gini, mindset yang harus kita bangun saat kita menikah, itu kita harus paham bahwa menikah itu adalah ibadah. Itu mindset yang harus kita pahami. Nikah adalah ibadah. Saat kita memahami betul mindset nikah itu adalah ibadah, insya Allah kita tidak akan menganggap bahwa nikah itu sekedar aku dan si dia menjadi kami gitu. Akan tetapi bagaimana caranya aku dan si dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya ibadah, nggak mungkin kalau bukan tujuannya untuk supaya Allah ridho. Nggak mungkin kalau tujuannya bukan supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya pasti agar Allah ridho, agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan ibadah. Coba teman-teman sekarang puasa tujuannya apa? Kan supaya Allah ridho, supaya kita jadi hamba yang bertakwa, jadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang ibadah seperti itu. Maka tidak bisa disebut ibadah kalau ternyata ibadah itu sendiri tidak membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kayak pernikahan. Betapa banyak pernikahan itu orang fokus ibadahnya ketika bermesraan saja. Ketika bermesraan bilangnya saya lagi ibadah. Ini ibadah, mesra terhadap istri ibadah. Memang betul itu ibadah. Tetapi harus mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikahnya kita justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikahnya kita justru membuat kita lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikahnya kita justru membuat kita makin bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Hati-hati, jangan-jangan kita kehilangan nilai ibadah tersebut. Yang seharusnya bermesraan itu jadi ibadah, maka nggak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita nggak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak makin taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di awal harus kita pahami bahwa kita menikah itu tujuannya adalah ibadah agar Allah Subhanahu Wa Taala makin ridho dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala makin cinta dengan kita. Sebab saat Allah Subhanahu Wa Taala ridho, saat Allah Subhanahu Wa Taala cinta dengan kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan banyak kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menikah karena ini adalah ibadah sehingga kita tidak bisa menjalaninya dengan sembarangan. Apalagi pernikahannya adalah ibadah yang terlama. Kita usahakan seumur hidup kita kan gitu. Kalau sholat kan kita paling sholat sekitar berapa menit. Puasa Ramadan setiap tahunnya cuma sebulan. Bulan Ramadan saja. Haji ada musim-musim tertentu. Kan seperti itu. Nah tapi kalau yang namanya menikah itu setiap hari teman-teman ibadahnya. Setiap hari peluang ibadahnya. 1 kali 24 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang namanya ibadah pasti ada godaannya. Dari mana datangnya godaannya? Dari iblis yang akan berusaha sedemikian rupa untuk membuat ibadah ini jadi berantakan. Yang akan berusaha sedemikian rupa membuat ibadah ini tercerai-berai. Itulah kenapa salah satu prestasi terbesarnya iblis, prestasi terbesar mereka adalah ketika berhasil memisahkan pasangan suami dan istri. Maksudnya bukan pisah LDR-an ya, tapi pisah bercerai gitu. Itu adalah salah satu prestasi terbesarnya iblis, diakui oleh iblis sendiri. Jadi ini prestasi mereka ketika mereka berhasil memecahkan seseorang, karena ini ibadah sepanjang hidup. Wong ibadah yang bentar aja iblis ngegoda, apalagi yang sepanjang hidup kayak gitu. Maka karena godaannya besar,
nggak cuma godaannya yang besar, tantangannya besar, nggak cuma tantangan yang besar, rintangannya banyak. Maka sebelum menikah kita butuh banget persiapan yang baik dan matang. Ini kita baru bahas nikah nih, belum kita bahas dakwah dan surganya nanti kaitannya apa gitu. Maka kita butuh persiapan yang matang. Jangan sampai kita asal-asalan. Jangan sampai kita punya pikiran, yang penting halal dulu, yang penting nikah dulu. Tidak, teman-teman, no. Jangan sampai kita terhindar dari satu maksiat. Kan biasanya gini, orang tuh kan mikir, udah yang penting halal dulu daripada zina. Kita menghindari satu maksiat nih. Tapi karena nggak ada persiapan yang matang, kita jadi jatuhnya apa? Ke maksiat yang lainnya. Apa? Karena dia nggak punya persiapan yang matang, akhirnya dia nanti malah selingkuh. Sama dosa juga, besar juga. Atau yang kedua dia malah zolim sama pasangannya. Yang suami kasar misalnya. Suka main tangan, nggak menuhin kewajiban nafkah istrinya. Atau yang istri misalnya karena belum siap, dia malah nggak taat sama suaminya, membangkang, nusus, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati suaminya. Ini karena apa? Karena ketidaksiapan. Maka kita nggak bisa berpikiran yang penting halal dulu, yang penting nikah dulu. Pikirannya harus nikah itu penting. Karena tahu nikah itu penting, kalau kita tahu sesuatu itu penting, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Itu sudah sunatullahnya. Kalau kita tahu sesuatu itu penting, maka kita akan berusaha sedemikian rupa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Persiapannya apa saja, kita nggak akan bahas panjang lebar, karena kita nggak bahas itu. Saya akan kasih poin-poinnya saja. Nggak akan saya jelaskan panjang lebar. Persiapannya adalah persiapan iman. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling benar. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita nggak akan zolim sama pasangan. Itu penting. Kedekatan iman. Persiapan iman kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, persiapan ilmu. Biar apa? Biar nggak salah mengambil sikap ketika konflik. Karena dengan ilmu, insya Allah kita bisa meminimalisir konflik dengan lebih baik seperti itu. Agar kita nggak sembarangan juga ngomong cerai, nggak sembarangan juga minta cerai, karena semuanya ada konsekuensinya. Semuanya ada hal tidak enaknya dan tidak baiknya gitu. Itu persiapan yang kedua. Sengaja nggak bahas panjang lebar ya, karena kita nggak bahas itu. Yang ketiga, persiapan finansial, terutama laki-laki, harus diusahakan. Harus matang finansialnya. Saya nggak bilang mapan, matang. Jangan salah kaprah. Mapan dan matang itu dua hal yang berbeda. Kalau mapan tuh jumlahnya banyak, kalau matang tuh kualitasnya oke gitu. Artinya apa? Walaupun dia penghasilannya belum seberapa, tapi dia punya manajemen keuangan yang baik. Yang kedua, dia punya perencanaan keuangan yang baik. Yang ketiga, dia nggak berhenti mencari nafkah. Dia berusaha keras. Oke, saya sekarang belum terlalu sanggup nih, belum terlalu mapan, tapi saya setiap hari berusaha keras untuk memenuhi kewajiban saya atas nafkah istri saya. Nanti Allah yang bantu, tenang saja. Allah sudah bilang, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Kalau binatang aja Allah jamin yang lebih rendah dari manusia di hati mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia gitu. Tapi jangan bergantung gitu-gitu doang. Allah jamin ini, saya tidur aja, saya rebahan. Tidak, berusaha. Karena persiapan finansial ini perlu. Jangan kita berdalih dengan bilang, iya kunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau kita miskin akan Allah cukupkan nanti setelah menikah. Betul, tapi kamu usaha gitu. Ikhtiar, doa gitu. Jangan cuma yakin sama dalil tapi nggak ada ikhtiarnya, kerjaannya rebahan, berpangku tangan, mengharap-harap pemberian orang lain. Auzubillah min dzalik. Bekerja dan finansial itu adalah harga dirinya laki-laki. Kalau laki-laki udah nggak mau bekerja, laki-laki nggak mau berusaha keras mencari nafkah untuk istrinya, maka harga dirinya hilang seperti itu. Yang namanya bekerja bebas ya, yang penting halal ya, nggak harus kantoran. Teman-teman bisa dagang, bisa jual jasa, bisa apapun lah, yang penting halal. Halal, legal, dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Persiapan yang terakhir adalah persiapan mental. Mentalnya harus siap, karena setelah menikah itu kan nggak gampang ya. Kita sedang menikah dengan seseorang yang mungkin kita belum paham semua seluk-beluknya. Nggak peduli teman-teman sudah kenal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akan selalu ada hal yang teman-teman belum ketahui dari pasangan teman-teman. Terutama hal-hal negatif. Karena ketika pertama-tama kenal ya pasti yang keluar adalah yang positif-positifnya saja. Nanti ketika menikah ada hal-hal negatif yang akan menguji mental kita. Nggak cuma pasangan, ada banyak ujian teman-teman pernikahan itu. Dan setiap orang ujiannya beda-beda. Setelah menikah itu ada yang diuji dengan karakter pasangannya yang kurang baik. Atau diuji dengan karakter mertuanya yang kurang baik. Atau diuji dengan belum datangnya keturunan. Sampai ditanya terus oleh orang-orang, mana nih anaknya, mana nih. Kan sakit hatinya tuh.
Itu berat banget. Saya sarankan teman-teman jangan bertanya seperti itu kepada temannya yang belum hamil-hamil. Itu pertanyaan yang sangat menyakitkan bagi orang yang mendengar, bagi dia yang mendengarnya. Itu kan ujian juga mental. Diuji dengan harta juga, kekurangan dan lain sebagainya. Ujian. Pernikahan itu ujian. Maka mentalnya harus siap. Mental sabar, mental mau mengalah dengan pasangan ketika pasangan yang lagi marah, mental mau mendengar, mental mau menyelesaikan konflik, tidak digantung begitu saja, mental untuk menahan diri dari berbuat zolim. Banyak mental yang harus disiapkan. Itu harus dilatih dari sekarang. Itu kalau kita berbicara pernikahan. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pernikahan kita ini menjadi pernikahan yang justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita menikah dengan seseorang yang kalau kita menikah dengan dia, insya Allah surga menjadi lebih dekat. Kita makin menjadi hamba yang taat, bukan sebaliknya. Jangan terburu-buru, yang penting kita mendapatkan sosok yang tepat. Nikah itu bukan balapan. Saya ini praktisi nikah muda, teman-teman. Saya nikah usia 21, istri usia 20. Tapi saya nggak pernah macu orang untuk nikah muda. Karena setiap orang itu punya keinginannya masing-masing. Setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Nggak bisa disamakan. Saya nikah muda bukan berarti teman-teman harus nikah muda juga. Nggak harus. Terserah teman-teman mau nikah muda, enggak, itu terserah. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu adalah ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Punya waktu yang tepat masing-masing. Umur 21 mungkin tepat bagi saya, tapi belum tentu tepat bagi teman-teman semua. Jadi saya selalu memacu bukan untuk menikah muda, tapi saya selalu memacu persiapkan diri dengan baik, lalu cari calon yang bisa membuat kamu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas dalam memilih pasangan ini sebenarnya kriterianya apa sih? Apa yang harus kita kita tetapkan nih, patokannya agar kita mendapat sosok jodoh yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena garis keturunannya, yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya. Tapi teman-teman, hadis ini sebenarnya menyiratkan sesuatu. Ketika kita memilih calon pasangan, diurutin tuh. Kita ngelihatnya cantiknya dulu. Kita ngeliat look-nya dulu. Ini benar. Loh, Kak, kan katanya agamanya, Kak. Betul. Nih, saya jelasin pelan-pelan. Imam Ahmad atau Imam Malik, saya lupa, itu pernah mengatakan, ketika kita memilih pasangan, itu yang dilihat look-nya dulu. Kita ridho atau enggak? Oke, kita ridho. Yang kedua, keturunannya. Kita lihat nih, silsilahnya, keluarganya seperti apa, kita ridho enggak? Oke, kita ridho, selesai 2. Yang ketiga, kita lihat hartanya nih, kita ridho enggak? Karena kita harus tahu, terutama laki-laki, jangan ngeluh-ngeluh setelah menikah. Banyak orang yang ngeluh-ngeluh setelah menikah, Kak, setelah menikah saya harus nanggung ibu bapaknya, Kak, nanggung adik-adiknya sekolah, dan lain sebagainya. Makanya dari sebelum menikah dicari tahu. Setelah menikah kita harus keluar seperti apa. Kalau sanggup silahkan, kalau enggak sampaikan. Kita lihat nih harta harta calon kita ridho enggak? Kalau ridho silahkan. Nah, agama ditaruh paling akhir memang. Tapi agama itu menjadi penentu. Jadi atau enggaknya kita lihat agamanya. Kalau kita udah lihat cantiknya kita ridho, gantengnya kita ridho, keturunannya kita ridho, hartanya kita ridho, terakhir agamanya kita lihat nih. Kalau ternyata agamanya nggak baik, kita nggak jadi. Berarti kita menolaknya karena agama. Tapi coba kalau kita taruh agama di awal, kita lihat agamanya, masya Allah agamanya bagus ya. Pas kita ketemu Nazar, lihat mukanya kita nggak ridho, kita nggak jadi nikah. Berarti kita nolak bukan karena agamanya, tapi karena parasnya, itu nggak boleh. Maka kita lihat dulu yang lain-lainnya. Ini cara memilih jodoh seperti ini ya. Kita lihat dulu yang lain-lainnya, kita ridho atau enggak. Setelah itu baru kita lihat agama. Jangan asal-asalan teman-teman. Milih jodoh memang nggak boleh terlalu pemilih, tapi jangan asal pilih. Ah, udahlah ya, penting cantik dan lain sebagainya. Enggak. Setelah menikah teman-teman nggak butuh itu. Percaya sama saya, setelah menikah, look, wajah, itu nggak banyak pengaruh teman-teman. Hanya ya sekitar 10% lah. Ya kita senang lah kalau punya pasangan yang good looking, kita senang. Tapi itu hanya 10%. Karena ingat tujuan nikah itu apa? Litas kunu ilaiha, agar mereka menjadi tenang. Ketenangan itu datangnya bukan dari wajah teman-teman. Bukan dari harta, bukan dari garis keturunan, tapi dari apa? Kebaikan akhlaknya. Kalau kita punya pasangan yang akhlaknya baik,
punya pasangan yang akhlaknya lembut, itu bikin hati tenang, bahagia luar biasa. Tujuan nikahnya tercapai, litaskunu ilaiha. Tapi kalau kita cuman cuman ngelihat good looking-nya saja, tahu-tahu nanti pas sudah nikah akhlaknya bobrok, nggak tenang teman-teman sih, nggak tenang. Banyak sudah kasusnya seperti itu. Maka pilih karena agamanya. Terus pertanyaannya gini, Kak, kan gini kan, kita sebenarnya harus gimana dong? Kita nih idealis nih, Kak. Kita punya punya target, punya kriteria calon tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketat kriteria kita, Kak. Apakah kita harus idealis jodoh kita harus seperti itu tapi nunggu agak lama, atau udahlah yang realistis aja tapi cepet? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah yang mana aja saat waktunya sudah tiba. Terserah teman-teman. Yang penting saran saya satu, jangan terlalu memasang kriteria terlalu tinggi. Lihat diri kita juga. Cari pasangan yang sekufu, jangan yang terlalu jauh di atas lah. Terutama ini ya, terutama perempuan ya, cari yang sekufu. Karena sekufu itu menurut para ulama lebih ditekankan kepada para perempuan, bukan kepada para laki-laki. Kalau laki-laki boleh nyari yang apa namanya jauh di bawah dia itu boleh. Kalau perempuan diusahakan yang selevel. Biar apa? Biar tidak ada kejomplangan seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman jangan sampai mematok target pasangan itu yang terlalu tinggi. Kita boleh ketat, tapi jangan terlalu perfect gitu. Kenapa? Karena yang sempurna tuh nggak pernah ada. Saat kita fokus mencari yang sempurna, jangan-jangan kita nanti kehilangan yang terbaik kan gitu. Tapi saat kita mencari yang terbaik, insya Allah nanti kesempurnaan itu akan terasa dalam hidup kita. Maka cari pasangan tuh yang penting cukup agamanya bagus. Kita tanya ke orang-orangnya komunikasinya seperti apa, lisannya bagus, tutur katanya lembut, pekerja keras, orangnya giat beribadah. Itu saja, nggak usah yang macam-macam deh, yang mukanya kayak model lah, yang hartanya bertriliun-triliun lah, apa dan segala macam. Nggak usah macam-macam. Nggak apa-apa sedikit ketat, nggak apa-apa. Kita sedikit ketat memilih jodoh. Jadi intinya kalau ditanya mana yang lebih penting, idealis atau realistis tergantung situasi dan kondisinya. Kalau realistisnya masih realistis aman, artinya dia masih bisa membawa kita dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Yang penting carilah pasangan yang agamanya bagus dan dia tuh satu frekuensi sama kita, punya visi misi yang satu arah. Kita tahu gitu loh, ketika setelah menikah kita masih sama-sama terjun di dakwah gitu. Karena banyak kasus gini, orang setelah menikah dia menghilang dari dakwah. Nah ini udah masuknya ke dakwah nih. Kenapa menghilang dari dakwah? Karena nggak sevisi sama pasangannya. Sebelum menikah nggak ditanyain visinya. Akhirnya apa? Setelah menikah dilarang. Nggak boleh lagi ikut kegiatan dakwah. Nggak boleh lagi terjun di dunia dakwah. Dan lain sebagainya. Karena nggak sevisi. Harusnya dari sebelum menikah disampaikan. Kalau setelah menikah, aku tetap akan aktif berdakwah. Menyuarakan kebenaran. Menyerukan orang untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan, saya akan terjun ke lapangan dan lain sebagainya. Nanti kita lihat respon calon kita. Dari situlah kita akan tahu nih visi misinya sama nggak dengan kita, seperti itu. Jadi nikah jangan sampai menghalangi kita dari berdakwah. Nikah jangan sampai menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bicara baik tentang nikah. Lalu gimana nih kasusnya nih? Kalau seseorang gagal dalam proses pernikahan atau ketika sudah menikah dia bercerai misalnya. Bagaimana cara kita mengobatinya seperti itu? Bagaimana cara kita menyembuhkannya? Yang pertama, teman-teman, kita bicara proses dulu ya sebelum perceraian. Yang pertama kita bicara proses pernikahan. Dari awal, ini saran saya, dari awal kalau belum akad terucap, walaupun sudah khitbah sekalipun, jangan pernah merasa dia milik kita. Jangan pernah menanam rasa. Nanti rasa cinta, rasa sayang itu dibangun setelah menikah, setelah terucap menikahnya dan lain sebagainya. Barulah perasaan itu ditumbuhkan, perasaan itu ditanamkan. Tetapi kalau belum halal, akad belum terucap, jangan pernah menyimpan rasa, jangan pernah menganggap dia milik kita. Karena bagaimanapun proses menuju nikah, yang namanya proses bisa batal kapan saja, bahkan ada yang batal di hari H. Ada, teman-teman. Ada yang batal di hari H pernikahan. Kita nggak pernah tahu. Dan saat proses menikah itu batal, yang membuat itu makin sakit luar biasa itu dua.
Yang pertama karena kita merasa memiliki. Coba teman-teman deh, kalau HP teman-teman hilang, sama HP temennya hilang, lebih sedih mana? Lebih sedih kalau HP kita yang hilang. Kenapa? Karena milik kita. Kita merasa memiliki. Kalau HP teman paling ya, aduh, saya turut berduka ya dan lain sebagainya. Tapi nggak sedih gitu, biasa aja. Bukan milik kita soalnya. Nah sama kayak jodoh. Kalau kita merasa dia milik kita, terus kehilangan, selesai. Pedihnya luar biasa, move on-nya susahnya luar biasa. Tapi kalau dari awal kita paham bahwa dia miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita halal, sebelum akad terucap, dia belum siapa-siapa buat saya. Maka saya nggak perlu menanam rasa. Karena kita merasa dia milik kita, ketika berpisah, ketika batal prosesnya, pedihnya luar biasa. Yang kedua, karena kita menanam rasa. Semakin dalam perasaannya, semakin jauh perasaannya ditanam, maka akan semakin sakit perasaannya juga ketika tidak jadi menikah. Itu kalau gagal prosesnya. Lantas bagaimana yang bercerai dan lain sebagainya? Bagaimana cara mengobati sakit hati dari gagalnya proses pernikahan dan perceraian yang memang menyakitkan seperti itu? Yang pertama, yang paling pertama dulu, yang paling pertama, jangan sampai ini diletakkan di akhir. Kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama dulu. Karena manusia ini lemah kecuali Allah yang menguatkan. Manusia ini nggak mampu apa-apa kecuali Allah yang memampukan. Maka segera minta pertolongan ke Allah dulu, biar kita nggak lari kemana-mana. Biar kita nggak berpikir yang aneh-aneh, untuk bunuh diri lah, untuk mabok lah, kan gitu ya. Orang kalau stres kadang-kadang gitu, kadang mikir bunuh diri, mabok, pelampiasannya, dan lain sebagainya. Segera berdoa sama Allah, minta kekuatan, biar kita nggak lepas arah. Setelah itu, kasih waktu kita untuk sendiri. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri, jangan terlalu dengar masukan banyak orang dulu. Di sekitar 1 minggu lah, atau 1 minggu, atau berapa, tergantung kebutuhan masing-masing. Karena biasanya semakin banyak masukan, semakin stres kita. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang masukannya itu nggak kita butuhkan gitu. Tapi dia taunya ngomong terus, nasihatin terus, dia nggak tahu kebutuhan kita apa, tapi dia asal ngomongnya gitu. Itu malah bikin makin sakit gitu. Maka kasih waktu kita untuk sendiri. Yang ketiga, pahamilah apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, selama ini selama ya. Selama kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ada kekhawatiran. Karena selama kita ada di jalan yang benar, apapun keputusan Allah walaupun pahit, pasti ada gantinya yang lebih baik. Pasti ada gantinya yang lebih baik. Itu harus kita pahami. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang buruk-buruk untuk umatnya, untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kebaikan terutama bagi hamba-hambanya yang memang sedari awal taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini beda cerita kalau ketika kamu gagal berproses nikah sama ketika kamu bercerai, kamu jadi orang yang jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, beda cerita. Makanya saran saya, jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saat kita tidak pernah lepas dari Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, batal nikah, bercerai, insya Allah, akhi dan ukhti semuanya, tidak akan ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Saat Allah Subhanahu wa taala bersama kita, siapa lagi yang bisa mengalahkan kita? Nggak ada. Sebaliknya, saat Allah nggak bersama kita, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada, teman-teman. Maka bersamai Allah. Bersamai Allah. Pahit. Pahit betul, memang. Dan kita nggak boleh menafikan itu. Kita nggak boleh sosokan, kita yang nggak paham nih, kita yang nggak paham, kita yang nggak ngerasain batal nikah, kita yang nggak ngerasain perceraian, jangan pernah sok bijak bilang, udah nggak apa-apa, cuman kayak gitu dan lain sebagainya, nggak sakit kok. Nggak sakit gimana sakit? Kita harus jujur. Batal nikah tuh sakit pasti. Kita harus jujur, nggak boleh nggak jujur. Kita harus mengakui, justru dengan mengakui itu sakit, kita akan sembuh gitu. Tapi kalau kita denial, menganggap itu bukan rasa sakit dan lain sebagainya, nggak bisa. Kita akui itu sakit. Tapi kita yakin Allah bisa menyembuhkan sakit itu gitu. Allah bisa menyembuhkan sakit itu. Yang berikutnya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Agar apa? Agar terlupakan. Ya mungkin kita nggak bisa melupakan lah, tapi setidaknya bisa mengurangi beban pikiran kita. Sibukkan sama hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat kita senyum, bahagia, tertawa. Misal ngumpul sama keluarga, main sama temen, mainnya masih dalam koridor syariat ya, artinya mainnya bukan main yang dugem dan lain sebagainya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah nanti pelan-pelan akan sembuh. Butuh waktu kok. Dan kita nggak bisa menyamaratakan. Karena setiap orang punya waktu sembuh yang berbeda-beda. Ada orang itu yang untuk healing itu butuh waktu 1 tahun. Ada. Biarkan saja nggak apa-apa. Dia berproses. Kita support sebagai teman, sebagai saudara, sebagai keluarga, sahabat. Support orang-orang di sekitar kita yang mungkin lagi mengalami fase-fase itu. Jangan disudutkan, jangan dijatuhkan, jangan terlalu banyak dikasih masukan. Sesekali saja, jangan setiap hari. Kita support. Agar apa? Agar dia makin kuat.
agar dia tidak berpikir yang macam-macam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit gambaran tentang pernikahan dan dakwah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya memang ingat, menikah itu adalah ibadah yang harus membuat keduanya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus membuat keduanya tidak boleh keluar dari dakwah. Yang namanya dakwah kan nggak harus ke lapangan sih sebenarnya. Nggak harus ke mimbar, bisa di medsos, bisa di komunitas, bisa di banyak tempat lah. Selama kita menyuruh orang kepada kebaikan, itu namanya dakwah. Yang mana insya Allah, kalau kita menganggap nikah ini ibadah, kita nggak pernah meninggalkan dakwah, insya Allah ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Kita berharap bisa berkumpul lagi sama pasangan kita di surga. Kan gitu. Jangan sampai kita berkumpul di dunia tapi terpisah di antara surga dan neraka. Nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya perpisahan yang paling menyakitkan itu bukan kematian. Bukan kematian, tetapi perpisahan yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita berpisah dengan pasangan kita, yang satunya di surga, yang satunya di neraka. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Maka sedari awal saat memilih jodoh, maka saran saya agak kritis lah. Agak kritis, jangan jadi orang yang iya-iya saja. Tanyakan visi misinya apa. Kalau saya berdakwah nanti sikap kamu seperti apa. Kalau nanti saya seperti ini, kamu tanggapannya seperti apa. Kritis, tanyakan seluk-beluk pasangan kita seperti apa. Jangan jadi orang yang iya-iya saja. Ingat, karena kita lagi memilih pasangan, bukan memilih makanan. Kalau milih makanan kita cicipin, aduh nggak enak, ganti makanan lain buang nggak nyaman dan lain sebagainya, bisa. Tapi kalau pasangan kan enggak. Kalau udah terlanjur menikah, ternyata pasangan kita nggak mensupport dakwah kita, nggak mensupport ibadah kita, repot gitu. Repot banget. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya membahas tidak terlalu panjang lebar. Nanti teman-teman silahkan kita tanya jawab saja. Karena memang temanya ini kan dia mengerucut antara nikah, dakwah dan surga ya. Jadi kita nggak membahasnya terlalu panjang lebar. Kalau kita nggak bicara khusus membicarakan tentang nikah saja itu bisa panjang banget, dari mulai persiapannya, proses yang baiknya seperti apa, setelah menikah sikap kita seperti apa, godaannya apa, cara cara menghadapi konflik seperti apa, itu panjang banget Pak pembahasannya. Maka kita bahas fokusnya tentang nikah, dakwah dan surga saja. Maka saya simpulkan secara sederhana gini, materi kita hari ini saya simpulkan sedikit. Ingat, dari awal kita harus paham, nikah itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah harus bikin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus membuat kita makin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah jangan sampai menghalangi kita dari dakwah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Setelah ini teman-teman silahkan kalau mau bertanya, kalau memang ada sesi tanya jawab, silahkan nanti dipandu oleh moderator. Teman-teman silahkan tanyakan. Kalau pertanyaannya bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau pertanyaannya saya nggak tahu, maka saya bilang jujur saya nggak tahu. Seperti itu, daripada saya ngarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan buat Bang Rizal Wahid atas materinya hari ini. Semoga bisa menyemangati kita juga teman-teman semua. Dan setelah ini kita akan diskusi teman-teman. Dan Bang, ini kita buka berapa pertanyaan nih Bang? Ada maksimal tuh? Sambil jalan dulu saja. Nanti kalau memang saya rasa sudah cukup, saya bilang cukup gitu. Oke, siap. Nah, teman-teman, untuk pertanyaannya bisa disampaikan langsung mute mic-nya atau menyalakan kamera, atau juga bisa langsung chat Zoom ya. Atau jika bisa langsung ke saya secara langsung teman-teman, kalau misalnya pengen direct message ya, atau bisa langsung secara umum. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Sejauh ini ada 2 yang sudah masuk ya. Tapi tadi kita akan coba cek dulu. Oke, sudah ada 3 yang masuk atas nama Novi Wulandari, terus juga Syifa Azizah ya, sama satu lagi ada juga yang masuk atas nama Dinda. Oke, kita coba jawab dulu pertanyaan yang pertama. Nah, ini ada pertanyaan Bang. Yang pertama, bagaimana jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, Kak? Bang, dalam hal ini hal nikah gitu ya. Gini teman-teman, kalau kita menemukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, yang bisa kita lakukan adalah bersabar.
Kenapa? Karena gini, dalam hidup tidak semua sesuatu sesuai dengan keinginan kita, itu pasti. Semua orang pasti pernah merasakan yang sama, nggak hanya masalah pernikahan, kadang masalah pendidikan, masalah kuliah misalnya, pengennya di sini, dapatnya di sini, kan gitu. Dalam masalah pekerjaan, kadang-kadang pengennya kerja ini, dapatnya malah ini. Betapa banyak coba misalnya lulusan lulusan pertanian misalnya, kerjanya di bank, kan kayak nggak nyambung. Tapi bagaimanapun ya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah pertama bersabar. Karena mau ngapain, mau marah-marah nggak bisa, mau ngeluh nggak bisa. Kalau bersabar hasilnya sama aja, terus kalau ngeluh hasilnya sama aja, mending ngapain? Mending bersabar sekalian, dapat pahala. Kan gitu. Kalau bersabar nggak ngerubah apa-apa, mengeluh nggak ngerubah apa-apa, mending yang mana? Mending bersabar. Sama-sama nggak ngubah apa-apa, tapi yang satunya dapat pahala, satunya enggak, kan gitu. Maka yang pertama harus bersabar. Dan sabar ini pahalanya luar biasa besarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang pahalanya tidak pernah dihitung, alias tanpa batas gitu. Banyak pahalanya, unlimited. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita berprasangka baik bahwa ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Gitu saja. Kita prasangka baik, mungkin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kan taunya yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik. Menurut kita ini tuh baik gitu. Menurut kita harusnya pernikahan kita tuh bahagia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala nggak kayak gitu misalnya. Ternyata kata Allah kamu harus pisah. Kata Allah kamu harus berhenti. Kata Allah kamu harus cari yang lain lagi nantinya gitu. Bisa jadi. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita. Bisa jadi itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Memang mungkin sakit, tidak nyaman, nggak enak. Tapi kalau kita bersabar, mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita. Dan ingat, apa-apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Dan apa-apa yang menurut kita tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Maka kita serahkan semua kepada Allah. Ingat tadi kata saya apa? Selama kita ada di jalan Allah, kita jalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai keinginan kita, walaupun itu menyakitkan, selama kita bersama Allah, udah, insya Allah ada gantinya yang jauh lebih baik, yang nantinya akan membuat kita tersenyum bahagia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Bang Rizal sudah menjawab pertanyaan pertama. Dan kita sudah ada banyak pertanyaan yang masuknya, dan kita coba mulai dulu dari teman-teman yang sudah angkat tangan ya. Yang pertama mungkin dari Syifa Azizah, silakan. Baik, Bismillah, izin menyampaikan pertanyaannya langsung. Sebelumnya makasih banyak Bang Rizal, materinya sangat luar biasa. Saya Syifa, izin bertanya. Ini studi kasus sih. Misalnya ada satu kondisi di mana keluarga itu meminta kita untuk menikah, tapi kita pribadi merasa diri kita belum siap untuk menikah. Alhasil karena ketidaksiapan kita, misalnya saya selaku perempuan itu mengajukan prasyarat sebelum menikah kepada calon suami nanti gitu. Misalnya prasyaratnya seperti menunda anak dalam jangka waktu 1 tahun gitu, atau tetap diperbolehkan bekerja dan sebagainya, yang mana basically tujuannya untuk kebaikan juga gitu. Menunda anak karena memang ngerasa belum siap, masih harus cari ilmunya dan segala macam. Kira-kira kita selaku perempuan mengajukan yang seperti itu diperbolehkan atau tidak, dan baiknya kayak gimana? Terima kasih. Bismillah, boleh. Kalau sebelum menikah itu boleh diajukan. Karena kalau setelah menikah beda cerita. Jadi kalau kita mengajukan prasyarat sebelum menikah, selama prasyaratnya itu masih dalam koridor syariat dan lain sebagainya, nggak melanggar syariat, tidak dalam berbau maksiat, masih boleh. Misal kita menunda anak 1 tahun karena alasan yang bisa diterima lah. Contoh karena belum siap misalnya, karena pengen cari ilmunya dan lain sebagainya, agar kita nggak jadi orang tua yang zolim misalnya. 1 tahun tundanya nggak apa-apa. Beda cerita kalau misalnya saya mau nunda 5 tahun, 6 tahun, itu mungkin nggak masuk batasan syariat ya, nggak masuk toleransi, karena itu adalah sesuatu yang justru bisa merusak keduanya, merusak si perempuan, karena kalau terlalu lama kering dia bisa rusak juga perempuan itu setelah menikah gitu. Yang kedua juga bisa merusak psikis suaminya gitu. Dan takutnya suaminya udah pengen punya anak, ternyata istrinya nggak mau gitu kan, terlalu lama 6 tahun. Tapi kalau setahun masih batas wajar lah. 1 tahun itu masih batas wajar, karena saya termasuk yang menunda 1 tahun untuk tidak punya anak. Waktu itu alasannya adalah karena saya masih sibuk kuliah. Khawatir tidak terurus anaknya, seperti itu. Yang kedua, syarat yang kedua juga masih masuk batasan syariat. Misalnya minta izin kerja, karena memang perempuan boleh bekerja dalam Islam, boleh. Memang walaupun ya yang afdolnya perempuan di rumah, yang afdolnya bekerja dari rumah lah ibaratnya gitu, entah jadi ibu rumah tangga, entah berdagang, entah mengerjakan apa dari rumah, itu afdolnya. Tetapi boleh bekerja di luar rumah.
Mengerjakan pekerjaan luar rumah boleh dengan catatan berikut. Yang pertama, suami mengizinkan. Yang kedua, pekerjaan domestiknya terhandle. Artinya apa? Kewajiban di rumah dijalanin. Misalnya melayani suami, mendidik anak, terlayani. Jangan sampai gara-gara kerja di luar, pekerjaan domestiknya nggak tertangani, itu nggak boleh. Itu jadi nggak boleh jadinya. Misalnya dia kerjaan di luar lancar, tapi di rumah anaknya nggak diurus, suaminya nggak dilayani, dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Tapi selama masih tercover, suaminya dilayani, suami mengizinkan, anak terurusi, boleh. Gitu. Yang penting izin suami, itu yang paling mutlak, izin suami. Nah, kalau sebelum menikah mengajukan persyaratan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang penting kesepakatannya, ingat tadi kata saya, tidak kesepakatan yang memberatkan kedua belah pihak. Yang kedua, kesepakatannya tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Karena kalau sudah menikah, itu beda cerita. Kalau sudah menikah, suami bilang jangan kerja, istri masih kerja, itu udah nggak boleh. Maka kalau kita buat perjanjian dulu dari sebelum menikah, misal pengen kerja dulu, silahkan. Tapi dengarkan masukan calonnya juga. Misalnya calonnya bilang boleh bekerja, tapi kalau bisa jangan lebih dari sekian tahun ya. Kalau nanti kamu udah punya anak, kamu di rumah ya, dan lain sebagainya. Itu didengarkan juga. Jadi masukannya dua arah nantinya, sehingga perjanjiannya pun adalah perjanjian yang membawa maslahat, bukan memberatkan, membebani, atau malah membawa mudarat seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya hanya boleh atau nggak boleh, maka boleh insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan mengajukan syarat untuk tidak mau dipoligami juga boleh, teman-teman. Bagi perempuan yang tidak mau dipoligami, boleh mengajukan syarat untuk tidak mau dipoligami sejak awal. Itu boleh. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan Bang Rizal. Kita lanjutkan kembali. Pertanyaan ketiga dari Kak Hikmat Nasilah, sudah angkat tangan, silakan. Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Langsung saja pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai seorang perempuan, ibaratnya suami mengajak untuk berbuka puasa sama mertua, tetapi istrinya menolak, secara tidak langsung menolak untuk pergi ke rumah mertuanya. Apa hukumnya tersebut, Ustaz? Baik. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pahami seperti ini. Setelah menikah, kewajiban utama kepada manusia, seorang istri itu adalah suami. Jadi ketaatan pertama kepada manusia itu suami. Hatta para ulama mengatakan kalau seandainya orang tua kita butuh istri, dia manggil si istrinya, manggil anaknya, tapi suami di saat yang sama juga butuh, maka suami didahulukan, baru orang tua. Ada sebuah cerita, seorang istri sahabat itu ditinggal berperang. Si sahabat ini bilang kayak gini ke istrinya, jangan keluar rumah sebelum saya kembali. Jangan keluar rumah sebelum saya kembali. Akhirnya suaminya berperang. Selama suaminya berangkat berperang ini, orang tua si istri sakit. Padahal saya yakin kalau istri keluar sekalipun dengan alasan jenguk orang tua, pasti suaminya membolehkan dan paham. Tapi saking taatnya istri ini, teman-teman, dia nggak keluar rumah. Sampai datang keluarganya, itu keluarga ayah orang tuamu sakit, datengin. Nggak bisa, karena suami saya nggak ngizinin. Suami saya bilang saya nggak boleh keluar rumah. Saking taatnya sama suaminya. Terus seperti itu sampai orang tuanya meninggal, teman-teman. Sampai orang tuanya meninggal, si istri nangis luar biasa. Bukan saya nggak sayang sama orang tua saya, tapi saya taat sama suami saya. Karena saya tahu ketaatan saya pada suami saya gitu. Dia nangis terus, dia nangis. Akhirnya permasalahan ini diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah apa? Orang tuanya sedang senyum di surga. Kenapa? Karena anaknya begitu taat sama suaminya. Jadi ketaatan si anak ini, ketaatan si istri ini, bikin Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala orang tuanya. Bayangin saking taatnya. Jadi istri itu taatnya sama suami. Suami tetap sama orang tuanya. Nah, ini jangan salah paham. Jadi istri miliknya suami, suami milik orang tuanya. Kok kayak gitu, Kak? Jangan dipertanyakan, ini syariat. Makanya kita punya yang namanya iman. Iman itu tidak mempertanyakan sesuatu, tetapi kita yakin. Kayak Isra Mi'raj. Emang bisa ya Rasulullah sampai ke langit 7 dalam waktu sehari? Itu kan untuk dipertanyakan. Kita imani, itu fungsinya iman. Itu yang membedakan orang beriman sama orang nggak beriman. Yakin gitu. Dengan apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kayak gini. Suami ke orang tua, istri ke
mana namanya istri ke suami. Nah, maka dalam kasus seperti ini itu dua-duanya harus sama-sama bijak. Yang pertama, suaminya harus bijak untuk tidak setiap hari ngajak makan di rumah mertuanya misalnya. Ya sesekali sajalah, seminggu sekali ke rumah orang tua makan boleh. Jadi bijak, biar enggak, karena bagaimanapun ya kadang-kadang kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa memungkiri kadang-kadang agak susah ngeklopin mantu perempuan sama mertua orang tuanya laki-laki. Beda cerita kalau mantu laki-laki sama orang tua perempuan tuh beda cerita. Pada banyak kasus yang lebih susah klik itu adalah mantu perempuan sama orang tuanya laki-laki, itu agak susah kliknya. Makanya yang terbaik menurut para ulama, si suami itu nyediain rumah, jangan sampai tinggal serumah sama orang tuanya, karena takut terjadi konflik antara istrinya sama orang tuanya. Kalau udah kayak gitu bingung suaminya nanti. Kecuali kalau memang orang tua tinggal sendiri dan udah sakit-sakitan, bolehlah istrinya disuruh sabar, tinggal di rumah mertuanya untuk sama-sama ngerawat sampai nanti misalnya udah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mampu orang tuanya masih sehat, sebaiknya tinggal di rumah sendiri, walaupun cuma kontrak, itu lebih bahagia. Pada kasus tadi, pertama suami harus bijak. Yang kedua, istri juga harus bijak. Istri tidak boleh menghalangi ketaatan suami kepada orang tuanya. Itu nggak boleh, haram hukumnya, dosa besar. Kalau sampai istri menghalang-halangi ketaatan suaminya kepada orang tuanya. Nah, istri juga harus bijak, walaupun misalnya hati mungkin nggak nyaman, hati nggak enak, tapi niatkan ini bentuk ketaatan saya kepada suami, ya Allah. Yang mana kalau saya taat kepada suami, berarti ini saya ngikut perintahnya Allah. Kalau saya taat sama suami, secara otomatis saya taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau cuma sesekali, ya datangilah. Kalau cuma seminggu sekali atau sebulan beberapa kali ke rumah mertua, ikut aja, buka di situ. Ikut. Jadi jangan sampai kita pakai kekeh kalau orang Sunda ya. Yang suaminya kekeh, yang perempuannya juga kekeh, jangan. Sama-sama bijak saja. Jadi jangan suami harus tahu kondisi istri, jangan sampai setiap hari ke rumah mertua terus karena mungkin ada nggak nyaman dan lain sebagainya. Yang istri jangan sampai menghalangi ketaatan suami kepada orang tuanya. Jadi kalau cuma sesekali diikuti saja. Walaupun mungkin hati nggak nyaman dan lain sebagainya, kalahkan itu semua demi ketaatan kita kepada suami. Yang pertama ini bentuk ketaatan kita kepada Allah, yang kedua insya Allah bisa menambah kecintaan antara suami dan istri. Tidak jadi masalah. Allah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Bang Rizal. Kita lanjutkan kembali karena ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin saya juga akan kasih kesempatan dulu untuk di sini. Siapa nih moderatornya? Muhammad? Iya. Kita batasi sampai 10.15 ya. Oh, oke. 10.15. Karena ini Ramadan gitu. Ada sayang nih buat teman-teman, barangkali masih ada yang pengen duha, baca Quran dan lain sebagainya, sayang waktunya gitu. Siap. Siap. Oke. Kita lanjutkan dulu. Semoga bisa terjawab semua pertanyaannya. Kita lanjutkan dari yang sudah angkat tangan juga, Kak Anissa Mufidah Filah. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi ego pasangan dan menghilangkan ego pribadi? Karena kadang dalam pernikahan itu kan suka ada konflik ya. Terus yang kedua, bagaimana jika suami meminta istrinya untuk tinggal di rumah ibunya gitu, di rumah mertuanya gitu. Padahal dalam hati si istri tersebut tidak menginginkan itu. Di saya putus-putus, dia sebagai istri untuk meminta tinggal di rumah tips agar ya. Oke. Udah nggak apa-apa, putus-putus, tapi udah gambar. Saya ulangin pertanyaannya, betul nggak? Pertanyaan pertamanya tentang ego masing-masing, bagaimana cara nge-handle-nya, betul nggak? Betul. Yang kedua terkait keinginan suami yang ingin tinggal di rumah ibu, tapi padahal kita punya keinginan lain, seperti itu ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan nggak tadi? Apa cuma itu doang? Ada apa? Yang ketiga, bagaimana tips untuk merawat cinta setelah sekian lama menikah gitu? Oke. Terkadang kan kalau kita misalnya ada rasa marah atau ada rasa kecewa, pasti kan terkadang terkikis di rasa tersebut. Ya, terima kasih. Baik, langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menghandle ego masing-masing pasangan, antara ego suami, ego kita. Komunikasi, itu kuncinya. Karena konflik dalam rumah tangga itu pasti ada. Konflik itu pasti ada, tetapi saat kita tahu ilmunya, saat kita paham
tentang bagaimana cara menghandle-nya, insya Allah konfliknya nggak membesar. Gimana caranya? Komunikasikan bahwa komitmen, setiap ada salah satu yang egonya lagi naik, maka yang lain harus mengalah. Itu harus mengalah. Mengalah dalam pernikahan bukan berarti kalah, karena nikah kan bukan kalah menang. Kita semua orang yang kita cintai loh. Kadang-kadang ego itu naik karena merasa nggak mau kalah gitu. Nggak bisa, saya yang benar, pokoknya kamu salah dan lain sebagainya. Dalam pernikahan jangan ngomong benar salah dulu deh, urusan belakangan itu. Yang penting diam dulu. Kalau ada yang lagi marah, egonya lagi naik, kita diem, senyumin aja dalam hati. Iyain, dengerin. Jangan dipotong pembicaraannya, jangan didebat dan lain sebagainya. Caranya gimana? Komunikasikan. Jadi pas lagi santai komunikasikan. Misalnya Abi atau suamiku atau istriku, kita harus pahami bahwa ternyata ketika konflik itu salah satunya harus mengalah. Maka gimana kalau kita komitmen? Kalau aku yang lagi marah, kamu diam. Kalau kamu yang lagi marah, aku diam. Kayak gitu. Karena kalau salah satunya nyaut, salah satunya ngedebat, salah satunya nimbrung, salah satunya egonya nggak mau turun, maka kan terjadi pertengkaran yang hebat, malah nggak berhenti-berhenti gitu. Khawatir malah terjadi kebencian. Diam saja, kalau misalnya pasangan lagi marah, diam, dengarkan. Maka kita harus komitmen untuk seperti itu. Jangan bicara siapa benar, siapa salah. Ini bisa kita bicarakan saat emosi pasangan mereda, saat egonya mulai turun gitu. Karena kalau orang lagi marah, lagi emosi, egoismenya lagi tinggi, dinasihatin seperti apapun nggak mempan, walaupun kamu benar nasihatnya. Nggak mempan, biarin saja. Dan kita sebagai pasangan yang dengerin dia marah, dengerin dia lagi egonya lagi naik-naik, jangan tersinggung. Ini orang yang kita cintai loh. Ini pasangan kita loh. Ini adalah pasangan yang pengen kita masuk surga bareng bersama dia gitu. Jadi kalau dia lagi marah jangan tersinggung, jangan apaan sih ngomongnya gitu banget. Namanya orang marah nggak terkontrol ngomongnya, apalagi perempuan. Perempuan kalau marah ngomongnya nggak terkontrol. Makanya laki-laki, saya pesan ke laki-laki, sabarnya harus kuat banget. Dalam rumah tangga tuh yang sabarnya harus kuat laki-laki. Yang paling kuat tuh laki-laki. Karena perempuan kalau udah marah ngomongnya nggak terkontrol. Kadang minta cerai lah, kadang ngomongnya ngelantur lah, kadang ingat-ingat masa lalu lah dan lain sebagainya. Kadang ngelantur semuanya. Jangankan kalian gitu. Bunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha saja ketika marah ngomongnya jadi asal gitu. Bilang apa ke Rasulullah ketika dia cemburu sama Sofia saat itu? Bunda Aisyah mengatakan apa? Kamu ini beneran Nabi bukan sih sampai ngomong kayak gitu? Tapi Nabi nggak marah karena mengerti kalau perempuan lagi marah nggak terkontrol emosinya gitu. Kadang-kadang omongannya nggak terkontrol. Nah kita yang harus paham. Kita harus saling terbuka. Komunikasi itu penting makanya dalam rumah tangga itu biar tahu. Terus selain itu tanyakan juga nih ke suami. Suami juga tanya ke istri. Kalau kamu lagi marah, kamu pengen aku seperti apa gitu? Tanya. Misal suami bilang, kalau aku lagi marah kamu diem. Nah udah dengerin. Nanti kalau dia marah kita kayak gitu. Suami juga tanya ke istri. Sayang, misalnya kalau kamu lagi marah aku harus ngapain? Istrinya bilang, kalau kamu lagi marah, beliin aku apa kek, jajan kek atau apa kek misalnya. Kalau suaminya sanggup, jalanin. Yang penting kan jangan bilang, kalau aku lagi marah, beliin mobil misalnya. Ini mah kan kelewatan batas gitu. Tapi misalnya kalau masih masuk akal, kalau aku lagi marah, cariin coklat kek, atau kamu peluk aku kek, atau apa kek. Ini komunikasi. Karena pada hakikatnya semua konflik di rumah tangga itu bisa selesai dengan komunikasi. Bisa selesai dengan komunikasi. Cuman kadang-kadang karena nggak mau komunikasi, masalahnya ditumpuk-tumpuk terus, jadi ntar membesar malah jadi bom waktu. Dalam rumah tangga konflik itu nggak boleh ditunda penyelesaiannya, selesaikan sampai tuntas. Kalau lagi ribut, pastikan kita selesai hari itu juga. Jangan sampai terbawa keluar rumah, karena nanti efeknya nggak baik. Jadi gitu ya cara mengendalikan ego masing-masing dengan cara komunikasi. Komunikasi, sampaikan bahwa harus ada yang mengalah. Yang kedua, tanyakan kalau pasangan lagi marah, egonya lagi naik, kita harus apa? Seperti itu. Yang ketiga, jangan baper sama ucapan pasangan. Jangan merasa saya benar, kamu salah. Tidak. Ini kita ini partner berdua, sama benar salah itu urusan belakangan. Nanti kalau sudah reda marahnya, udah reda emosinya, udah turun egonya, baru kita ngomong benar salah. Biar masuk ke dalam hatinya gitu. Yang kedua, pertanyaannya terkait tinggal di rumah mertua. Memang ya para ulama mengatakan yang paling baik itu tinggal di rumah sendiri. Yang paling baik tinggal di rumah sendiri. Maka pesan saya kepada para laki-laki, kalau nggak darurat, coba ngontrak rumah sendiri. Walaupun belum punya rumah, ngontrak. Saya aja sekarang masih ngontrak kok. Saya nikah dari umur 21. Sekarang pernikahan saya menginjak usia 5 tahun, teman-teman. Saya menginjak pernikahan usia 5 tahun. Masih ngontrak. Ngapain harus malu? Padahal kalau mau enak bisa. Orang tuh udah nawarin, teman-teman. Tinggal di rumah orang tua. Mertua nawarin rumah gede, 3 biji lagi. Bisa aja saya tinggal di sana gitu. Tapi bagi saya teman-teman, laki-laki itu punya harga diri, teman-teman. Harus membuktikan perjuangannya gitu. Kita jangan di comfort zone terus, jangan di zona nyaman. Kalau dikasih rumah tapi terpisah, nggak apa-apa lah.
Tapi kalau masih nyatu, baiknya enggak, karena ada potensi konflik antara mantu sama orang tua pasangan gitu. Jangan sampai. Terutama yang saya bilang tadi, mantu perempuan sama orang tua laki-laki itu sering konflik. Beda kalau laki-laki sama orang tua perempuan itu jarang. Konfliknya jarang. Tapi kalau istri sama orang tua si suami itu sering banget konflik. Maka usahakan banget saran saya buat laki-laki tinggal terpisah kecuali darurat. Kecuali darurat. Apa itu darurat? Misal orang tua tinggal sendiri dan gak ada yang ngurus atau udah sakit-sakitan, boleh. Dan istrinya harus sabar, harus paham. Tetapi kalau orang tua sehat, ada yang menjaga, insya Allah nggak apa-apa, terpisah saja. Yang penting sering-sering, kalau satu daerah ya dikunjungi lah orang tuanya. Kalau satu daerah, kalau jauh ditelepon lah, telepon komunikasi. Kalau ada kemampuan lebih dibantu. Kalau orang tua sudah mampu didoakan saja kayak gitu. Memang sebaiknya tinggal sendiri dan ini harus dipahamkan. Pahamkan ke suami, katakan baik-baik bahwa kamu harus komunikasi ke suamimu, bilang baik-baik bahwa kamu pengen tinggal sendiri. Dan kamu sampaikan bahwa para ulama pun sepakat gitu bahwa yang paling baik adalah tinggal sendiri. Karena yang kita menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan lah. Kalau sampai kejadian repot, teman-teman. Kalau sampai kejadian repot, maka si suami juga harus paham. Kalau suami sekarang ikut nih kajian ini, mudah-mudahan dengar ya. Tapi kalau nggak ikut, ya kamu yang menyampaikan kayak gitu. Sampaikan baik-baik. Karena bagaimanapun potensi konflik itu besar sekali. Walaupun dekat dan lain sebagainya, tapi kalau setiap hari satu rumah itu bisa terjadi konflik, teman-teman. Maka sebaiknya tinggal sendiri saja. Komunikasikanlah yang terbaik antara kamu dan suami. Sampaikan baik-baik keinginan kamu, dengarkan pendapat suami, setelah itu cari jalan tengah yang terbaik sambil minta kepada Allah, semoga Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga, bagaimana cara merawat cinta? Benar, cinta itu harus dirawat. Karena yang namanya mencintai ataupun dicintai itu kan kata kerja. Mencintai kata kerja, dicintai kata kerja. Artinya apa? Butuh usaha, butuh kerja keras. Agar apa? Agar cintanya tetap utuh dan kokoh. Setelah menikah ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar cintanya tetap bersemi. Yang pertama, sering-seringlah mengucapkan terima kasih. Jangan sampai enggan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, jangan sungkan mengatakan maaf. Jangan sungkan mengatakan maaf. Jangan bilang saya nggak salah dan lain sebagainya. Katakan maaf. Yang ketiga, bantu pekerjaan pasangan, terutama suami bantu pekerjaan istri. Misalnya masaknya gantian, atau nyapunya gantian, mandiin anaknya gantian gitu. Suami jangan cuman bilang saya kerja capek dan lain sebagainya. Iya kamu kerja, tapi anak juga punya kamu gitu. Kan anak kamu juga yang bikin gitu. Jangan sampai kamu malah nggak mau tanggung jawab gitu. Ya anak kalau lagi BAB gantilah pampasnya, ceboknya kita yang cebokin laki-laki. Saya sampai sekarang sekarang saya lagi LDM nih, istri lagi di kampung halaman karena lagi liburan, saya lagi di Jakarta. Saya kalau lagi sama istri, anak cebok mandi seringnya sama saya teman-teman, karena saya tahu istri saya capek ngerjain kerjaan yang lain. Dia kuliah, kadang-kadang dia beresin baju saya, dia beresin tempat tidur saya gitu. Ya gantian lah, dia nyapuin rumah, dia ngepel, gantian anak saya yang urus. Itu sayangnya pasangan tuh bertambah berkali-kali lipat itu. Sayangnya pasangan itu bertambah banget kayak gitu. Yang keempat, quality time. Quality time artinya apa? Miliki waktu berdua saja. Walaupun sudah punya anak, harus punya waktu berdua saja. Anak titip dulu sama orang tua. Anak titip orang tua, kita jalan berdua sama pasangan. Terserah, lakuin hal-hal selayaknya anak muda pacaran lah. Masa orang pacaran bisa romantis, kita yang udah nikah halal dapat pahala nggak bisa romantis? Kan gitu. Dinner berdua bisa, yang murah-murah saja, atau misalnya kita jalan-jalan ke pinggir pantai, yang rumah dekat pantai misalnya, atau kemana dan atau ke mall, shopping dan lain sebagainya, sesuai kemampuan saja, sesuai budget saja gitu. Atau liburan keluar kota 1 hari 2 hari yang di Jakarta ke puncak berdua misalnya dan lain sebagainya. Ini efektif merekatkan hubungan antara pasangan. Yang berikutnya adalah berpelukan di pagi hari. Ini efektifnya luar biasa. Jadi pagi hari sebelum berangkat kerja berpelukan, pertama dapat pahala. Ini yang jomblo mohon maaf ya, sabar dulu ya yang jomblo ya. Ini bulan puasa jangan sampai menghayal sama guling antum. Ya, jadi berpelukan, saling mendoakan, ini dapat pahala yang pertama. Yang kedua, merekatkan cinta antara keduanya. Ini bagaimana cintanya mau bersemi kalau pelukan aja udah nggak pernah gitu. Berpelukan setiap pagi teman-teman. Ini sangat efektif menambah cinta antara keduanya. Jangan sampai mesranya di awal-awal pernikahan doang, udah 10 tahun pernikahan malah nggak pernah seperti itu lagi, berpelukan kayak gitu dan lain sebagainya. Yang berikutnya saling memuji kerjaan pasangan, muji masakannya pasangan, muji wajahnya pasangan. Kamu makin cantik ya, misalnya kamu masih tetap cantik ya, kamu masih ganteng dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa sekali.
Yang berikutnya rutinkan sentuhan fisik. Jadi jangan sampai di kamar itu satu megang HP ngadep kiri, satu megang HP ngadep kanan, saling munggung-munggungi gitu. Jangan. Rutinkan sentuhan fisik. Disentuh fisik pasangan, dibelai rambut pasangan dan lain sebagainya. Ini sangat efektif menambah cinta. Yang terakhir, tanya ke pasangan. Karena setiap pasangan itu punya kebutuhan bahasa cinta yang berbeda-beda. Punya slot tangki cinta yang harus diisi, dan tangki cintanya masing-masing itu berbeda. Tanya, kamu pengennya saya apain gitu. Ada pasangan tuh yang pengennya setiap hari dielus. Ada pasangan tuh yang setiap hari pengennya itu diajak jalan. Ada pasangan tuh yang setiap hari pengen itu dibantu masak dan lain sebagainya. Tanya pengennya seperti apa. Kamu suami pengennya diapain, istri pengennya diapain. Nanti insya Allah komunikasinya ketemu, klop. Insya Allah bisa saling membahagiakan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya. Oke, siap Bang. Kita coba, ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuman saya akan pilih 2 pertanyaan. Semoga ini bisa nanti menjawab pertanyaan teman-teman yang lain ya. Yang pertama ini Bang, ada pertanyaan via chat. Kata Bang Riza, sebelum akad itu kan nggak perlu nanam rasa. Tapi bukankah rasa itu adalah fitrah? Apalagi perempuan kan memang tercipta dengan perasaan yang lebih dominan. Nah itu kira-kira gimana Bang? Rasa itu fitrah kalau disalurkan dengan jalan yang tepat. Memang fitrah. Tapi konsekuensinya gini loh. Suka itu fitrah, kita nggak bisa bohong karena itu kita punya hati. Tapi respon kita setelah suka itu yang menentukan apakah sukanya jadi baik atau enggak. Contoh, kita suka sama seseorang itu boleh, tapi setelah suka kita ngapain? Apakah kita setelah suka lupa istighfar terus kita fokus sama yang lain? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau setelah suka kita malah ngebayangin, menghayalkan, malah ganggu pikiran kita, malah berangan-angan dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Kita jadi zina hati dan zina pikiran jadinya kayak gitu. Suka itu boleh, nggak ada yang melarang. Cinta, suka itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyalurkannya tidak pada waktunya, itu loh. Dan jangan sampai, maksudnya gini loh, bukan nggak boleh suka, tapi jangan nanam rasa itu, artinya namanya nanam itu kan dalam ya, dia siap ditumbuhkan. Kalau sekedar suka kan belum, kalau sekedar tertarik doang, insya Allah ya dia luar biasa, suka doang gitu. Tapi setelah suka itu ya udah, kita berdoa deh, ya Allah kalau dia baik jodohkan, kalau enggak ya sudah, kan yang lebih baik, selesai gitu. Tapi kalau kita jadi suka, merasa dia harus nikah sama kita ini milik dia, dia milik kita, ini yang bahaya. Kenapa? Bukan bahaya buat siapa-siapa, buat diri kamu sendiri. Karena nanti kalau nggak jadi, biar selesai, sakitnya luar biasa. Karena cintanya udah terlalu dalam gitu. Tapi kalau sukanya baru biasa-biasa aja, baru sekedar saya tertarik sama dia, bismillah ya Allah mudahkan, kalau dia jodoh saya siap menikah sama dia, kalau bukan ya Allah kuatkan saya, ganti dia dengan yang lebih baik. Udah, sekedar itu aja rasanya. Pas nggak jadi, sakit, tapi nggak seberapa sakitnya. Seperti analogi tadi loh, saya bilang, analogi tadi misalnya. Sekarang gini deh, daripada bahas milik orang, sekarang kita sama-sama bahas milik kita sendiri. Kamu mungkin punya apa ya yang ini, yang simple apa ya? Saya cari sisir lah misalnya. Kamu punya sisir, satu laptop. Dua-duanya sama-sama milik kamu gitu. Kamu lebih sayang sama mana? Sayang sama laptopmu atau sayang sama sisirmu gitu kan? Saya yakin 100% semua lebih sayang laptopnya, nggak mungkin lebih sayang sisir gitu kan. Sisir murah soalnya gitu kan. Pasti lebih sayang laptopnya gitu. Pasti lebih sayang laptopnya. Sekarang saya tanya, lebih sakit mana? Kehilangan sisir atau kehilangan laptop? Lebih sakit mana? Kehilangan laptop. Kenapa? Karena sayang kita ke laptop sudah sangat tinggi. Kalau sisir, ya udah biasa aja kita. Saya senang tapi biasa aja. Pas hilang, ya elah, sudah selesai gitu. Nggak ada apa-apa, karena sayang kita biasa aja. Tapi laptop kita memilikinya luar biasa, karena ini mahal, berharga, value-nya tinggi, sangat bermanfaat. Kita sayang betul sama laptop ini. Pas hilang, nangis kita. Ya Allah, laptop beli mahal-mahal hilang gitu kan, karena kelalaian saya. Sama kayak cinta, kalau kita sukanya biasa aja nih, suka boleh tapi biasa aja, dan segera lupakan saja gitu. Biar Allah nanti yang mengatur semuanya, nggak usah disalurkan. Kita suka sama seseorang biasa aja, serahin semua ke Allah. Pas lagi kehilangan mungkin sakit, tapi nggak seberapa. Tapi kalau kita sukanya luar biasa nih, menganggap saya harus berjodoh sama dia, ya Allah, saya sayang banget sama dia, kita salurin, kita ngomong sama dia, kita suka sama dia, dan lain sebagainya, kita jalan berdua dan lain sebagainya, melanggar perintah Allah, pas nggak jadi, sakitnya luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak orang frustasi gara-gara hal seperti ini. Bahkan ada orang bunuh diri gara-gara putus cinta, teman-teman. Atau gara-gara punya perasaan yang sudah terlalu dalam kayak gitu.
Tapi punya perasaan tuh nggak apa-apa ya, kita mau nikah sama orang kan harus suka dong, masa enggak sih gitu kan. Tapi sebelum akad terucap jangan ditumbuhkan perasaan itu. Sekedar punya tapi nggak ditumbuhin, nggak ditanam dulu. Baru sekedar punya nih, pas sudah akad baru suka yang kita punya ini ditanam, siap tumbuh bermekaran, menumbuhkan bebuahan yang begitu ranum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini kita Satu pertanyaan lagi ya. satu lagi ya Bang ya. Oke, saya coba pilihkan pertanyaannya. Nah ini Bang, ada yang bilang juga gitu bahwa kan tadi saya pertanyaan bercabang sih, cuman cukup nyambung juga. Nah kalau tadi kan Abang bilang bahwa ketika kita nikah itu kan itu harusnya bisa meningkatkan ibadah kita. Tapi bagaimana kasusnya ketika masih single nih, ibadah sunnahnya jalan, ibadah wajibnya jalan gitu. Tapi ketika sudah nikah, ternyata justru malah menurun Bang. Lalu lanjutannya adalah sebenarnya kriteria apa Bang yang bisa kita jadi patokan yang sebenarnya kita tuh di saat nikah agar akhirnya nikah kita itu bisa meningkatkan ibadah kita gitu. Gini teman-teman, kalau misalnya kita sebelum menikah rajin beribadah, setelah menikah jadi nggak rajin beribadah, kita harus cari tahu akar masalahnya. Karena yang namanya penyakit harus disembuhin sampai ke akar-akarnya, bukan indikasinya yang disembuhkan, tapi ke akar-akarnya. Kita cari tahu akarnya apa. Apakah akarnya diri kita sendiri yang makin males, ataukah karena pasangan kita yang nggak support? Kita terpengaruh pasangan kita gitu, karena pasangan kita males, jadi males juga. Kita cari tahu. Kalau diri kita yang males, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi lurusin niatnya. Ingat, kamu nikah untuk apa gitu. Dari awal urusin niatnya. Makanya buat yang nikah, ingat nikahnya mindsetnya harus jelas. Untuk ibadah harus makin taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malah turun ibadahnya. Sayang pernikahannya nanti jadi nggak berkah gitu. Kalau nggak berkah nggak ada kebaikannya gitu. Kalau malasnya karena pasangannya ya kita harus lihat lah. Kita harus lihat kondisinya. Terus kita cari tahu nih karena apa nih? Oh karena pasangan misalnya. Maka dibilangin. Pasangan kita sama kita ajak lah. Ibaratnya bukan menasihati, lebih mengajak. Kalau nasihatin kesannya nanti pasangan merasa dia orang yang nggak baik misalnya gitu kan, tapi lebih diajak lah, sama-sama diajak ke kajian lagi, pelan-pelan di charger lagi. Karena gini, kita nggak bisa ngarep hidayah turun gitu aja. Ayat-ayat tentang hidayah itu selalu bergandengan dengan apa coba? Bergandengan sama ayat-ayat tentang bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal dan lain sebagainya. Ini artinya hidayah itu dijemput dengan pikiran. Kita harus mikir. Kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang tuh nggak akan dirubah oleh Allah sebelum dia merubah dirinya sendiri. Maka saat kita sadar nih, ya Allah, ternyata saya makin malas karena pasangan saya nih. Ya udah kita mulai mikir nih, mulai sadar, maka kita harus segera kembali dan ajak pasangan kita. Kita charger lagi baterainya nih. Kita ajak ikut kajian. Tengah malam kita bangunin, kita ajak sholat bareng. Kalau belum bangun hari pertama nggak apa-apa, bersabar. Dakwahnya pasangan tuh bersabar. Makanya kan kata Allah apa? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini jaga dulu nih dua-dua nih. Kita sama keluarga dijaga dulu gitu, baru ke orang lain. Maka bersabar, ajak pasangan. Kalau hari pertama belum mau, hari kedua ajak lagi. Yang mudah-mudah dulu aja. Kalau sholat malam masih berat, sholat duha. Nanti ajak baca Quran bareng berdua habis maghrib. Yuk jangan nonton TV yuk. Ngumpul di ruang keluarga, di ruang tengah, kita baca Quran bareng-bareng dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka teman-teman agar setelah menikah tidak seperti itu, maka dari sebelum menikah mindsetnya harus diatur dengan benar bahwa menikah itu ibadah. Yang kedua, cari calon yang punya visi sama dengan kita. Cari calon yang agamanya baik, karena kalau agamanya baik, insya Allah dia mengerti bahwa setelah menikah ibadah tetap harus jalan seperti itu. Jadi begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada di sesi akhir materinya. Alhamdulillah, makasih banyak buat Bang Rizal yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang belum bisa secara langsung dijawab, tapi semoga terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi sudah dijawab teman-teman. Dan setelah ini kita akan ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis. Mungkin untuk Kak Endra bisa di share screen nggak? Ya, ini buat Bang Rizal sertifikatnya dari kami, dari komunitas Generasi Gen 554. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas Bang Rizal yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan nanti Bang, ini sertifikatnya juga bakal kami kirim via PDF-nya insya Allah.
Mungkin ada closing statement Bang dari Bang Rizal? Cukup, insya Allah sudah cukup ada. Mungkin saya hanya sekedar mengucapkan terima kasih buat panitia dan juga buat teman-teman peserta. Kita sama-sama berdoa mumpung bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang makin taat, jadi hamba Allah yang takut dengan maksiat, jadi hamba Allah yang diterima amal-amalnya, diampuni semua dosa-dosanya insya Allah. Jangan lupa teman-teman, target-target Ramadannya dikejar. Yang belum sholat duha, sempatkan sholat duha. Yang belum tilawah, sempatkan beristighfar. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakallahu Bang Rizal. Dan setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi dulu teman-teman. Mungkin bisa di on kan kameranya untuk akhir nanti bisa di share. Mungkin Kak Endra bisa ini ya Kak, bisa coba dicek ya Kak, siapa yang apakah sudah on semua. Nanti kita tunggu ya. Masih banyak yang belum on ini. Ya teman-teman silakan. Kita tunggu sampai 10.25 ya untuk on kameranya. Nanti kalaupun tidak on, kita langsung ambil dokumentasinya insya Allah. Dan teman-teman setelah ini jangan beranjak dulu dari Zoom, karena kita akan ada kuis berhadiah yang sudah saya share di grup juga, berlimpah insya Allah semua teman-teman bisa mendapatkan beberapa hadiah yang sudah ada di kuis ini teman-teman. Oke, gimana Kak Indra? Ya, masih ada beberapa sih yang nggak on. Jadi kalau di tempat saya hanya satu slide yang on kamera. Oke, nggak apa-apa. Berarti langsung aja Kak. Kita sudah pas. Oke, 25. Kita ambil berapa kali Kak? Di sini ada 3 slide. Oh, 3 slide. Oke. Berarti kita ambil 3 kali ya. Silakan Kak, bisa diambil aba-abanya. Oke. Bentar ya. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah, sebentar. Ayo simpan dulu. Sebentar ya, sebentar. Oke, berikutnya slide kedua. Ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terakhir slide yang ketiga. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oh, bentar, slide ketiga sekali lagi. Slide ketiga sekali lagi. Tadi ketutup, ada chat masuk. Slide ketiga ya. Oke. 1, 2. Salah. Slide-nya tiba-tiba jadi ada 2 doang. Iya, oke. Ya, 1, 2, 3. Kayak ada yang keluar deh. Tadi ada 3 slide sebenarnya. Iya. Oke, makasih baik buat Kak Endra. Dan setelah ini, tadi juga alhamdulillah Bang Rizal sudah meninggalkan tempat lebih dahulu. Kita doakan semoga juga berkah ilmunya buat beliau. Karena nanti sore beliau akan ngisi kajian lagi dan malam pun juga ngisi tarawih insya Allah di tempat yang lain. Kita doakan semoga Allah mudahkan teman-teman. Dan setelah ini akan ada kuis teman-teman. Hadiahnya yang sudah saya sampaikan di grup dan akan di-share oleh Kak Haranisa Restu Kurniasari. Sudah ada? Silakan Kak. Oleh Kak, kalau panggilnya Kak Tutu ya. Apakah sudah? Oke. Oke. Oh ya, ya kita jadi ada grupnya. Kita punya grup WhatsApp. Mungkin apakah ada yang belum masuk grupnya? Tapi kalau apa nanti. Udah masuk Pak. Oh, udah masuk ya. Oke, siap.
Nah, kita oke, Kak. Kak Tutu bisa di... Oh, ada yang belum ya? Oke. Nanti mungkin boleh kirim ini, Kak. Boleh buat teman-teman yang belum masuk grup pelatihan ya. Untuk Naya, bisa langsung. Ini ya, bisa langsung via chat, sudah di-share. Nanti info-infonya bisa langsung di grup itu, teman-teman. Oke, Kak Tutu bisa kita share, Kak. Jadi nanti sistemnya kita ada beberapa hadiah, teman-teman, dan satu pertanyaan langsung satu hadiah. Dan nanti teman-teman sistemnya bagi teman-teman yang ingin menjawab gitu ya, silakan teman-teman bisa menjawabnya via chat ya, via chat. Nanti ada pertanyaan, nah pertanyaannya bisa teman-teman langsung jawab via chat. Nah, siapa yang paling cepat dan paling benar jawabannya, nanti bisa langsung mendapatkan hadiahnya. Oke, Kak? Bisa langsung di-share? Bisa langsung di next slide? Oke. Oke, hadiah pertama apa dulu deh, Dek? Yang pertama, kita coba saya cek dulu ya hadiahnya. Pulpen 2 gross. Ya. Pulpen ya. Ini pulpennya benar-benar 2 gos, teman-teman, 24 lusin. 24 lusin ya. Jadi mungkin ini ada salah satu sponsor dari dari teman kami yang jadi jualan ATK gitu. Dan bagi teman-teman yang bisa nanti bisa langsung dapat ini. Oke, silakan, Kak. Oke, siap-siap ya. Ya. Oke, teman-teman. Pertanyaan pertama, apa judul acara ini? Silakan langsung di chat ya. Harus dipantau nih chatnya. Ya cukup optionnya aja, teman-teman ya. Cukup optionnya aja. Oke, jawabannya oke ya, teman-teman. Diskusi 554. Diskusi 554. Dakwah Suga. Kita lihat siapa yang duluan jawab ya, teman-teman. Menangnya kita. Bentar. Oh iya, kalau sudah yang sudah dapat, nggak bisa dapat hadiah lagi ya. Oke, untuk hadiah pertama dimenangkan oleh Kak Novi Wulandari dari Jakarta ya. Maaf saya salah lihat. Oke, yang dia buat itu Kak. Ada kali Ismawati? Hadir tuh. Iya. Biar kita bisa nanti bisa langsung cepat ketahuan siapa yang menang. Tapi nggak apa-apa. Jadi biar memudahkan teman-teman. Oke. Oke, dulu ya. Kita langsung ke pertanyaan kedua, Kak. Oke, siapa nama pembicara Pak kita pada hari ini? Rizal Muhammad Rizal Wahid. Udah ya, jawabannya. Oke, sudah dapat pemenangnya. Jawabannya itu yang A ya. Rizal Wahid. Tapi ada yang jawab Rizal Ramli loh ini di sini. Yang menang atas nama Rana Kabani ya. Masya Allah. Mendapatkan kue bolen 1 pak. Kabani. Kak Tutu bisa bantu direkap ya, Kak? Yang tadi
menang siapa aja. Oke, kita lanjut teman-teman ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini hadiah Tupperware teman-teman. Tupperware 1 buah. 1 buah. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Siapa penyelenggara acara ini? Oke, teman-teman silakan dijawab. Udah ya. Oke, kita langsung saja Kak Tutut. Lagunya kan sih. Jawabannya yang komunitas generasi Al-Maidah 54. Dan tadi sudah ada yang jawab ya. Yang jawab kita cek. Oke, di sini yang tepat itu ada Kak Abani, tapi karena Kak Abani sudah menang tadi di pertanyaan sebelumnya, maka hadiahnya beralih ke Kak Syifa Aziza. Dan Tupperware ya, 1 buah. Teman-teman, ini pertanyaannya 3 pertanyaan pertama kita masih berfokus di pertanyaan yang sifatnya itu teknis ya. Nanti 5 pertanyaan ke belakang, pertanyaan keempat sampai ke-8 ini berkaitan dengan materi yang tadi teman-teman. Oke, dan akan lebih sedikit sulit. Oke, pertanyaan keempat hadiahnya apa Kak Dede? Oke, yang keempat itu hadiahnya Sukari 1 kilogram. Nah, benar. Sukari 1 kilo ya. Silakan. Oke. Bekerja keras mencari nafkah merupakan Oke. Silakan bisa Jawabannya. Ya, jawabannya C ya. Finansial. Oke, kita cek siapa yang paling cepat menjawab. Ini jawabannya benar semua ya, Masya Allah ya. Berarti sangat baik menggunakan materinya. Oke. Ini sudah sebentar kita cek. Ya, atas nama yang menang itu atas nama Adika Artasari ya. Alhamdulillah. Selamat mendapatkan kurma sukari 1 kilo. Adakah Kak Adika? Ada Kak. Ada, alhamdulillah. Selamat ya Kak, mendapatkan kurma sukari 1 kilo. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan kelima. Teman-teman. Pertanyaan kelima, silakan Kak Tutu. Pertanyaan kelima hadiahnya? Hadiahnya, nah ini pertanyaan kelima dan pertanyaan keenam berhadiah cireng crispy kekinian teman-teman. Sama karena sudah 2 bungkus.
Oke, cek kekinian ya, pertanyaan kelima. Silakan Kak. Oke. Kak Novi. Kita masih ada 4 pertanyaan. Oke, Kak Tutu silakan. Sementara kriteria berikut mana kriteria utama yang menjadi penentu memilih pasangan? Ya, semangat semua ya. Masya Allah, udah benar jawabannya, nggak ada yang salah ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Jawabannya Dapat cireng nih. Oke, kayaknya sudah. Jawabannya apa? Dua. Oke, Kak Tutu silakan Kak. sebentar. Kita cek siapa yang paling cepat. Kita lihat. Wandri deh kayaknya, Wandri Wahyudi. Oh iya benar. Ini akhirnya ada yang menang dari yang Ikhwan. Oke, untuk hadiah kelima, pertanyaan kelima, hadiah cireng kekinian selamat didapatkan oleh Kak Wandri Wahyudi. Ada Kak? Halo, ada. Ada ya? Halo. Welcome ya Kak. Ya, syukran jazakallah. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 masih sama. Masih cireng crispy ya. Oke. Apa arti dari sekufu? Nah, ini tuh. Apa arti dari sekufu? Nah, ini jawabannya bisa beda nih. Sekufu. Kita lihat ya nanti jawabannya. Nah, sedangkan saat itu saat itu. Jadi saat itu tak mengucapkan huruf saya betul, itu ada nafasnya. Kan sedikitnya frekuensi seumuran. Kira-kira mana tuh? Yang ada anginnya dari dulu. Oke, terus kalau saat yang saat ini. Jawabannya. Oke, cek jawabannya. Silakan Kak Aska. Oh iya, terus kalau misalkan kita mengucapkan bacaan Quran, kalau memang harapannya tepat, dia harus memakai frekuensi. Oke, ini tadi versinya dari Bang Rizal Wahid ya. Kita cek. Oke, yang menang adalah Eka, bukan. Eka, ya benar. Eka S ya, benar ya. Ada Kak Eka? Ada Kak. Alhamdulillah. Siap Kak, selamat mendapatkan cireng kekinian 1 buah ya. Alhamdulillah, 1 bungkus, sorry. 1 bungkus. Oke, siap. Ini hadiahnya sebenarnya untuk lebih ke akhwat sih. Cuman kalaupun nanti yang dapat Ikhwan juga nggak apa-apa. Oke, lanjut Kak. Kita lihat. Sebentar. Kita coba cek dulu. Sorry, lupa hadiahnya ini. Dapat yang sebelumnya Kak. Sheet Max
Infi 5 dan Vaseline Body 1. Nah, ini buat yang akhwat nih kayaknya. Cuman ya Ikhwan, apapun dapat juga nggak apa-apa. Oke, silakan Kak. Nah, ini agak panjang nih. Bagaimana cara mengobati hati karena perceraian? Nah, silakan buat dibaca dulu. Nih, jawabannya agak beda-beda nih. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Teman-teman. Jawabannya beda-beda nih. Oke, jawabannya Ya, oke. Cek jawabannya yang B. Minta tolong Allah, tenangkan diri, yakin pada keputusan Allah, sibukkan diri dengan hal yang positif. Nah, ini karena jawabannya beda-beda, kita coba cek siapa yang jawab B. Novi Wulandari, yang pertama. Ah, iya. Kak Novi Wulandari dari Jakarta ya. Alhamdulillah dapat juga nih, Kak. Ada Kak Novi? Cek Kak Novi. ada Kak, ada. Ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya, selamat Kak dapat masker ya. Masker 5 sama Vaseline bodinya 1. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir teman-teman untuk sesi hari ini dan akan mendapatkan Garnier Micra Water dan sunscreen Madam G30 SPF. Wah, ini hadiahnya akhwat banget ya. Tapi siapa tahu Ikhwan dapat juga nggak apa-apa buat istri. Oke. Next, the last question. Kita cek. Merasa memiliki dan menanam rasa merupakan hal yang tidak perlu dihindari saat melakukan proses menikah. Betul atau salah? Nah, ini betul atau salah nih. Ada yang jawab betul, ada yang jawab salah. Nah, ini terbagi 2 kubu ternyata, teman-teman. Salah, ada yang jawab salah. Sekali lagi ya, merasa memiliki dan menanam rasa merupakan hal yang tidak perlu dihindari saat melakukan proses menikah. Betul atau salah? Jawabannya kita cek. Jawabannya salah. Jawabannya salah karena kalau tadi teman-teman sempat cek tadi di pertanyaan yang karena itu dari pertanyaan salah satu peserta ya, bahwa ataupun dari materi yang tadi sudah disampaikan bahwa ya calon itu bukan siapa-siapa kita sampai proses akad gitu ya. Jadi pastikan tetap zero dulu sekalipun sudah proses, nanti setelah itu baru setelah sudah akad baru boleh menanam rasa ya teman-teman. Berarti yang menang siapa? Kita lihat yang jawabannya salah ya. Maksudnya jawabannya itu dia ngetiknya salah gitu. Kita cek. Dewi Fitriani. Oh iya, benar ya? Benar sih, Dewi Fitriani pertama. Oke. Yang menang Dewi Fitriani atas nama Kak Dewi Fitriani. Ada Kak Dewi? Hadir, Dek. Hadir ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat mendapatkan Garnier Micra Water 125 ml dan sunscreen Madam G30 SPF. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, alhamdulillah sudah terjawab semua 8 pertanyaan hari ini. Dan teman-teman, terima kasih banyak yang sudah sampai di
pukul 10.49 ya ada 31. Masih tersisa 31 orang ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara teman-teman. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Dan ada info teman-teman, ada info sedikit. Untuk tadi yang menang pulpen Ghost masih ada? Kak Listia ya? Kak Listia masih ada Kak Listia? Masih, Kak. Masih ya? Nah, ini ada sedikit pergantian hadiahnya. Karena dirasa 2 Ghost itu terlalu banyak kayaknya ya. Jadi, yang sponsorin hadiahnya, jadi untuk Kalistia yang tadi menang 2 Ghost pulpen, hadiahnya jadi dapat 1 Ghost pulpen, 1 Ghost pulpen berarti kurang lebih 144 pulpen ya. Kan 1 Ghost ya, benar ya. Dan plus dapat gunting kuku 3. Gunting kuku motif kekinian 3. Itu ya, itu sedikit revisi hadiahnya tadi dari yang ngasih hadiah teman-teman, dari yang ngasih hadiah, semoga bisa bermanfaat juga insya Allah. Oke, itu aja buat hari ini. Sekali lagi makasih banyak teman-teman semua, kita masih bisa tetap bersua di grup ya. Dan teman-teman, kita sebelum kita tutup, ada beberapa info yang mau saya sampaikan juga. Yang pertama adalah, tadi kan teman-teman sudah menyampaikan, sudah ini ya, sudah ngeregis via form ya sebelum masuk ke Zoom ini. Nanti teman-teman, bagi teman-teman yang tadi sudah regis via form, lalu teman-teman nanti dan sudah masuk Zoom ya, teman-teman secara otomatis akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim ke email masing-masing. Jadi nanti di hari ini teman-teman akan bisa cek ya. Atau bagi teman-teman yang tadi belum isi form, nanti teman-teman bisa isi formnya, bisa isi juga link testimoni. Jadi teman-teman silakan bisa isi link testimoni. Nanti mungkin Kak Endra bisa bantu share Kak di ininya. Link untuk link ini ya, mungkin link formnya, link form kehadirannya untuk nanti teman-teman belum ini ya, bisa di-share di ini Kak, di kolom chat. Tadi bagi teman-teman yang belum. Sudah ketemu Kak? Sudah. Oke. Ini sekalian saya coba ini teman-teman. Oh sudah ya. Nah itu link ini ya teman-teman, itu link formnya. Jadi teman-teman tadi bagi teman-teman yang belum isi link formnya, silakan bisa diisi karena nanti akan dapat sertifikat dari form itu teman-teman semua. Dan pastikan ngisi emailnya dan ngisi namanya benar ya, karena nanti itu langsung tertaut ke sertifikat yang akan teman-teman dapetin. Dan teman-teman, alhamdulillah hari ini sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Dan nanti bagi teman-teman yang tadi mungkin masuknya di pertengahan atau baru banget di akhir masuk gitu ya, ya Kak Aprilia kita sudah selesai karena pas banget sampai jam 11 agenda hari ini. Bagi teman-teman yang tadi kelewat materinya atau cuma dapat di kuisnya aja, tenang teman-teman, kita akan ada recordnya. Nanti teman-teman bisa tonton ulang. Dan recordnya mungkin Kak Endra bisa dimasukin ke YouTube Kak sekalian? Bisa. Ya. Nanti YouTube akan 554 aja. Nanti akan dimasukin ke YouTube sama Kak Endra. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tadi kelewat atau pengen lagi ngulang materinya, bisa nonton di YouTube lagi teman-teman. Dan info tadi teman-teman, nantinya teman-teman yang tadi dapat hadiah akan kami hubungi secara langsung gitu ya, untuk akhirnya proses pengiriman hadiahnya ke rumah teman-teman masing-masing. Dan menginfokan juga bahwa nanti di tanggal 24 April 2021 di pekan depan, kami juga masih punya agenda teman-teman. Kalau hari ini kita bahasnya tentang nikah, dakwah dan surga, di pekan depan kita akan bahas terkait workshop teman-teman. Workshopnya ini workshop tentang PowerPoint, bagaimana membuat kartu lebaran yang bagus via PowerPoint teman-teman.
Yang pembicaranya juga sudah ada di sini. Nanti akan dibawain langsung sama Kak Endra Pratama gitu ya. Salah satu anggota kami juga yang akan nanti ngebain workshopnya. Workshopnya nanti akan dimulai lebih pagi. Kita mulai dari jam 5:30 insya Allah setelah subuh sampai jam 8. Bagi teman-teman yang ingin ikut, nanti infonya akan kami sampaikan juga di grup teman-teman. Kayak gitu. Itu aja teman-teman. Sekian terima kasih sekali lagi. Dan selamat menjalankan ibadah puasanya. Dan tadi seperti kata Bang Rizal, semoga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dan kita bisa banyak target-target Ramadan yang kita penuhi teman-teman semua. Itu aja. Sekian terima kasih. Kita tutup agenda hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Sehat-sehat. Makasih juga Kakak Dede dan panitia. Iya, sama-sama. Usul untuk besok moderator. Iya, gimana? Silakan Kak. Enaknya itu kalau seandainya menjawab itu raisan tangan dulu terus baru sebutkan. Kalau ketik itu kadangnya sinyalnya tuh lelet, Pak. Oh, Masya Allah. Siap-siap. Siap, insya Allah untuk next agenda, Kak. Oh ya, Kak Hikmatun Nasir, BTW dari mana nih, Kak? Gimana, Pak? Dari mana? Ininya? Dari Domisili? Jambi. Oh, Masya Allah, dari Jambi. Oh, tadi berarti yang chat saya bukan deh? Benar ya? Baca. Iya, kayaknya kalau nggak salah. Iya ya, tadi ya soalnya ada yang chat juga dari Jambi, itu tapi belum saya jawab. Insya Allah, siap-siap. Ya, makasih banyak Kak Hikmatun Nasila. Dan makasih banyak juga Kak, tadi sudah bantu mandu ya. Bantu meramaikan kuisnya, Masya Allah. Semoga buka-buka juga Kak. Insya Allah. Amin, ya Allah. Ya teman-teman bisa ini ya, apa namanya, silakan bisa bisa langsung live ke grup boleh. Nanti kita selanjutnya kita akan lanjutkan via grup ya info-info. Insyaallah. Nanti enggak dimasukin ke YouTube Antum nggak apa-apa berarti ya? Kenapa? Dimasukin ke YouTube Antum nggak apa-apa ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita kan nggak ada akun YouTube-nya, bukan? Nggak ada akun YouTube, nggak ada ya. Apakah ada yang baru masuk ya? Iya. Ya, enggak. Anda remove aja kali ya? Iya, ini udah sisa 2 kok. Sisa kita udah. Iya tuh, yang lainnya Anda taruh waiting room tadi. Emang ada waiting room-nya ya? Ada. Oh. Tapi tadi kayak nggak ada yang kayak tadi udah aneh atur untuk langsung masuk ya. Oh, enggak, tadi aneh ini kan, aneh atur pindah ke waiting room. Aneh remove aja ya di waiting room ya. Banyak gak ya yang di waiting room? Ada satu doang tadi aneh pindahin ke waiting room, kayaknya yang baru masuk deh. Oh, baru masuk. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti via Zoom aja. Alhamdulillah hari ini jalan lancar ya. Tadi ada tuh
pagi sempat agak panik ya, karena sebenarnya kan yang ngubungin Bang Rizal itu kan Yomi. Cuman Yominya nggak aktif. Tadi pagi kan. Oke, ada langsung. Untung aneh karena aneh megang nomornya, karena langsung ngasih linknya tadi ke beliau. Ya Allah, untung kita on time sih, alhamdulillah. Iya. Memang Yomi kemana Yomi? Iya, Yominya nggak masuk. Tapi alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai dengan waktu ya. Kita benar-benar sampai jam 11. 9 sampai 11 ya, alhamdulillah. Jadi Allah pemudah waktunya. Dan juga makasih banyak Andrea udah bantu fasilitasin buat hari ini. Siap deh. Semoga akhirnya bisa jadi berkah buat kita semua, insya Allah. Nanti Andrea langsung di ini aja ya, langsung di apa namanya, kalau memang misalnya hari ini bisa masukin itu bawa apa, nanti biar bisa langsung aneh share. Bisa. Anda langsung upload ya. Iya, ini boleh. belum aneh stop record.